Ibrani 2:5-18 Ibrani 2:5-18 Karena bukan kepada para malaikat Dia menundukkan dunia masa depan yang kita bicarakan. Tetapi di suatu tempat seseorang bersaksi, berkata, apakah manusia itu, sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia, sehingga engkau mengunjunginya? Anda membuatnya sedikit lebih rendah dari para malaikat, Anda memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan, dan menempatkannya di atas pekerjaan tangan Anda. Engkau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya, dan karena Dia meletakkan segala sesuatu di bawahnya, Dia tidak meninggalkan apapun yang tidak tunduk padanya. Tetapi sekarang kita belum melihat bahwa segala sesuatu tunduk kepadanya. Tetapi kita melihat Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, yang dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat melalui sengsara kematian, sehingga dengan kasih karunia Allah Dia dapat merasakan kematian bagi semua orang. Karena menjadi Dia, untuk siapa segala sesuatu, dan melalui siapa segala sesuatu, dalam membawa banyak anak ke kemuliaan, untuk menguduskan pangeran keselamatan mereka melalui penderitaan. Karena baik Dia yang menguduskan maupun mereka yang dikuduskan adalah satu, untuk siapa Dia tidak malu menyebut mereka saudara, mengatakan, Aku akan menyatakan namamu kepada saudara-saudaraku, aku akan menyanyikan pujian untukmu di tengah-tengah jemaah. Dan lagi, saya akan menaruh kepercayaan saya padanya. Dan lagi, inilah saya, dan anak-anak yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dan karena anak-anak mengambil daging dan darah, maka Dia juga mengambil bagian dari hal yang sama, sehingga melalui kematian Dia dapat menghancurkan dia yang memiliki kuasa maut, yaitu iblis, dan membebaskan semua orang yang karena ketakutan akan kematian sepanjang hidup mereka tunduk pada perbudakan. Karena memang Dia tidak mengambil para malaikat, tetapi Dia mengambil keturunan Abraham. Oleh karena itu, Dia harus menjadi seperti saudara-saudaranya dalam segala hal, agar Dia dapat menjadi imam besar yang penuh belas kasihan dan setia dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah, untuk membuat pendamaian bagi dosa-dosa umat. Karena dalam dirinya sendiri, tergoda, menderita, Dia mampu membantu mereka yang tergoda. Ibrani 2:5-18 Pertanyaan diskusi, Kristus anak manusia apa artinya bagi Anda untuk tunduk kepada Yesus Kristus? Sejauh mana orang Kristen harus mempraktekkan ketundukan ini? Ayat 2:9-18 menjelaskan bahwa meskipun Yesus lebih besar dari para malaikat, Dia juga mengambil wujud yang lebih rendah dari mereka. Meskipun Dia adalah pencipta, Dia menjadi manusia. Gagasan mencicipi kematian untuk semua V. 9 dapat dijelaskan dalam ayat-ayat berikut. Saya sudah disalibkan dengan Kristus, masih hidup, namun bukan aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku, dan kehidupan yang saya jalani sekarang dalam daging, saya hidup dengan iman kepada Anak Allah, yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Galatia pukul 2:20 Apakah Anda tidak tahu bahwa kita semua yang dibaptis dalam Yesus Kristus dibaptis dalam kematian-Nya? Karena itu kami dikuburkan bersamanya melalui baptisan ke dalam kematian, sama seperti Kristus dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian juga marilah kita berjalan dalam hidup yang baru. Roma 6:3-4 di ayat 10, apa artinya membawa banyak anak kepada kemuliaan? Kemuliaan apa yang Anda, sebagai seorang Kristen, nantikan? Mengapa tepat untuk melengkapi penulis keselamatan melalui penderitaan? Yaitu, mengapa pantas bagi juru selamat untuk menjadi seperti mereka yang sedang Dia coba selamatkan? Apakah yang dikatakan hal ini kepada kita tentang Allah? Misalnya, kita mungkin diberitahu bahwa Tuhan tidak hanya tertarik untuk menyelamatkan manusia dari murka-Nya karena dosa-dosa mereka, tetapi Dia juga ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang yang Dia selamatkan. Mungkin ini juga menjelaskan mengapa keselamatan tidak otomatis tetapi membutuhkan tanggapan dari pihak kita. Pernahkah Anda mengalami penghinaan yang kemudian mengakibatkan rasa hormat dari orang lain? Dalam ayat 12 perhatikan konteks dari Mazmur 22 dari mana ini dikutip.
Ada indikasi bahwa Yesus mungkin merenungkan Mazmur ini saat disalibkan. Jika Yesus adalah anak Allah dan orang Kristen adalah anak-anak Allah dan saudara-saudara Kristus, lalu apa perbedaan mendasar antara Yesus dan orang Kristen? Yaitu, dalam hal apakah Yesus anak Allah yang bukan orang Kristen? Ayat 15, meskipun kematian adalah hal yang paling pasti dalam hidup, mengapa orang menghindari membicarakannya? Apakah Anda takut mati atau apakah Anda menantikan kematian dengan optimisme? Lihat ayat 16, benih Abraham, secara harfiah benih Abraham, eksref, dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji. Galatia pukul 3:29 ayat 17 di bawah imamat Harun, rasa iba bukanlah karakteristik para imam. Injil mengungkapkan bahwa para imam pada waktu itu kurang rendah hati dan tidak peka terhadap orang berdosa. Yesus memiliki sikap yang sangat berbeda sebagai seorang imam. Selain itu, ia tidak hanya menebus dosa yang dilakukan, tetapi juga memberikan pertolongan dan tindakan pencegahan untuk mengatasi dosa. Di samping interpretasi yang sangat baik Ibrani 2:5-8 bukan kepada malaikat-malaikat ia menundukkan dunia yang akan datang, yang sedang kita bicarakan ini. Tetapi ada satu tempat di mana seseorang bersaksi, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya, anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Anda membuatnya sedikit lebih rendah dari para malaikat, Anda memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan dan meletakkan segalanya di bawah kakinya. Mazmur 8:4-6 dengan dunia yang akan datang, dia mungkin merujuk pada kerajaan 1000 tahun secara khusus atau kerajaan setelah itu di mana akan ada langit baru dan bumi baru. Wahyu 21:1 lihat juga dispensasi kerajaan Allah. Bagaimanapun, sesuai dengan janjinya, kami menantikan langit baru dan bumi baru, tempat tinggal kebenaran. 2 Petrus pukul 3:13 tetapi untuk kutipan dari Mazmur, orang akan mengira bahwa itu hanya mengacu pada manusia secara umum. Dan untuk frasa, anak manusia, itu digunakan secara luas di Yehezkiel untuk merujuk pada Yehezkiel. Tetapi penulis tidak hanya menggunakan Mazmur sebagai bukti, tetapi menafsirkannya secara profetik untuk kita. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Apa bedanya dengan Yehezkiel yang disebut anak manusia? Ada, by excellence, meskipun itu adalah konstruksi yang bergantung pada interpretasi. Tetapi Anda dapat melihat sebuah contoh, dan saya mengambil ini dari tata bahasa Yunani Wallis Beyond Basics dalam Yohanes pukul 1:21, di mana Yohanes Pembaptis ditanya, apakah Anda nabi? Sementara ada banyak nabi, ada juga nabi yang dinubuatkan akan datang dalam Ulangan pukul 18:15, di antaranya Petrus dalam Kisah Para Rasul pukul 3:22 dan Stefanus dalam Kisah Para Rasul pukul 7:37 dikatakan sebagai Yesus Kristus, sementara Yehezkiel dan lainnya disebut sebagai anak manusia. Yesus adalah par excellence anak manusia. Konstruksi gramatikal ini membantu untuk memahami banyak interpretasi mesianik dari Perjanjian Lama. Sementara perikop itu mungkin secara langsung mengacu pada Raja Daud, seperti dalam kasus Mazmur 22, atau orang-orang pada umumnya, atau kategori orang, perikop-perikop yang menerima interpretasi par excellence juga pada akhirnya menyinggung Mesias. Semua tunduk pada Yesus. Ibrani 2:8-9 dengan meletakkan segala sesuatu di bawahnya, Tuhan tidak meninggalkan apapun yang tidak tunduk padanya. Namun, saat ini kami tidak melihat semuanya tunduk padanya. Tetapi kita melihat Yesus, yang dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat, sekarang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan karena dia menderita kematian, agar oleh kasih karunia Allah dia dapat merasakan kematian untuk semua. Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya dan mengangkat dia sebagai kepala atas segala sesuatu. Efesus pukul 1:22. Tapi kami berharap dunia akan datang untuk benar-benar melihat ini diterapkan. Yesus, yang, karena pada hakikatnya adalah Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang melekat, tetapi menjadikan dirinya bukan apa-apa, mengambil sifat seorang hamba, dijadikan serupa dengan manusia. Dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh karena itu Allah meninggikan dia ke tempat yang tertinggi dan memberinya nama di atas segala nama. Filipi 2:6-9. Karena Kristus telah mati sekali untuk selama-lamanya karena dosa, orang benar untuk orang yang tidak benar, untuk membawa mereka kepada Allah. 1 Petrus 3:18, dialah pendamaian untuk dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2:2